Assalamualaikum. Hai semuanya. Mystery lovers, kota gaib Saranjana sedang menjadi perbincangan di media sosial belakangan ini. Kota Saranjana sering dihubung-hubungkan dengan kota gaib atau kota bangsa jin. Kota ini memang terdengar awam di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, untuk masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Kota Baru, Kota Saranjana merupakan legenda yang sangat terkenal. Keberadaan Kota Saranjana di dalam peta kuno, bangsa jin yang menduduki kota itu, serta pengalaman-pengalaman mistis dari artis-artis dan beberapa orang kerap sekali membuat penasaran kota ini. Apakah kota ini benar ada atau hanya mitos? Bangsa jin seperti apa yang menempati kota Saranjana? Bagaimanakah gambaran dari kota Saranjana itu sendiri? Kalian penasaran? So guys, let's get straight into it. Lokasi kota Saranjana. Banyak orang percaya bahwa kota Saranjana berlokasi di Kalimantan Selatan, tepatnya di Pulau Halimun. Pulau yang sama dikenal juga dengan sebutan Pulau Laut, ibu kota Kabupaten Kota Baru. Konon, kota Saranjana pernah muncul di peta buatan Salomon Muller. Dalam peta tersebut disebutkan sebuah wilayah bernama Tanjung Saranjana. Akan tetapi, secara administratif, kota tersebut tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Walaupun keberadaan ini sering sekali menjadi perbincangan di masyarakat Kota Baru, namun hingga hari ini belum ada sumber pasti yang menunjukkan keberadaan dan lokasi pastinya dari kota Saranjana. Saranjana digambarkan sebagai kota modern. Konon, kota gaib tersebut sangat maju. Banyak gedung-gedung yang tinggi dan jalan besar, termasuk penduduknya yang hidup dengan kekayaan dan makmur. Legenda juga mengatakan banyak orang hilang setelah mendatangi kota Saranjana tersebut. Saranjana digambarkan punya teknologi terbaru dan sangat mengikuti perkembangan zaman. Wisatawan yang pergi ke gerbang Saranjana tidak pernah kembali lagi, yang dipercaya karena mereka terlanjur nyaman dengan kemegahan kota Saranjana. Kota itu terlihat seperti adanya gedung pencakar langit, tetapi saat didekati, kota tersebut berubah menjadi gunung yang berbatasan dengan laut. Menurut salah satu paranormal Reza Rahasia, kota Saranjana tak bisa dilihat dengan mata orang awam. Menurutnya, bila dilihat orang normal, kota Saranjana hanya sebuah perbukitan di Kalimantan. Paranormal ini menuturkannya pada pikiran rakyat. Dia menyatakan bahwa kota Saranjana sama seperti kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Bahkan bukan ada di Indonesia saja, tetapi ada juga di luar negeri. Dia juga menambahkan, bangunan dan arsitektur wilayah itu rata-rata dilapisi emas putih dengan lantai marmer, rapi dan indah. Saranjana dalam sejarah Indonesia. Sebuah jurnal berjudul Saranjana in Historical Record, The City's Invisibility in Pulau Laut, South Kalimantan oleh Mansur dari Universitas Lambung Mangkurat menganalisis Saranjana dalam catatan sejarah. Menurut hipotesis penulis, Saranjana adalah wilayah suku Dayak yang bermukim di Pulau Laut. Suku Dayak yang dimaksud adalah Dayak Samihim.
suku Dayak yang mendiami wilayah timur laut Kalimantan Selatan. Nama Saranjana berasal dari nama seorang putra raja yang bernama Sambu Ranjana. Beliau adalah putra kedua dari Raja Pakurindang yang memiliki sifat pendiam, tertutup, tidak suka bergaul, tidak suka keramaian dan apa adanya. Asal-usul ini diceritakan pada mitos dalam legenda kerajaan Pulau Halimun di Kabupaten Kota Baru oleh Norma Sunnah pada tahun 2017. Kesimpulan hipotesis ini, kerajaan Saranjana muncul sebelum 1660-an atau sebelum abad ke-17 Masehi. Dengan kepala sukunya adalah Sambu Ranjana. Sedangkan menurut sumber lain, nama Saranjana merupakan dari bahasa Mandar. Saran yang berarti sarang, sedangkan jana berarti elang. Jadi Saranjana mempunyai arti sarang elang. Dikarenakan wilayah ini berdampingan dengan desa Oka-Oka yang mayoritas dihuni oleh nelayan Mandar dan menjadi habitat burung elang. Fakta sejarah lain mengenai kota Saranjana. Nama Saranjana sebenarnya tidak benar-benar gaib, dikarenakan nama ini pernah ada di peta-peta kuno. Tapi sayangnya, orang-orang mengira nama itu adalah nama sebuah kota atau perkampungan. Padahal, semenjak awal kemunculannya, Saranjana adalah sebuah tanjung. Kemudian, pada masa penjajahan Jepang, nama Tanjung Saranjana berubah menjadi Tanjung Lalak. Nama Tanjung Lalak inilah yang dipertahankan hingga saat ini. Alasan inilah mengapa nama Saranjana tidak ada lagi di dalam peta modern. Saranjana di peta buatan Solomon Muller. Pada tahun 1845, seorang naturalis atau orang yang mengadakan penyelidikan khusus mengenai binatang dan tumbuhan, keturunan Jerman, Solomon Muller, mencantumkan kota Saranjana di dalam peta buatannya. Petanya berjudul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo. Peta tersebut diterbitkan secara resmi oleh Lembaga Penerbitan Peta Nusantara. Dalam petanya tersebut, Muller menuliskan sebuah wilayah bernama Tanjung Saranjana yang dituliskan dengan T. Saranjana. Lebih tepatnya, Saranjana diperlihatkan berada di sebelah selatan Pulau Laut, berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang, ungkap Mansur. Muller merupakan anggota Dinas Kehutanan Hindia Belanda kala itu. Dia pula sudah mendapatkan pelatihan membuat peta dari Museum Leiden Belanda. Kedatangannya ke Nusantara saat itu karena perintah untuk penelitian flora fauna di beberapa wilayah Nusantara. Bukti lain tentang kapabilitas Muller juga terlihat bahwa hingga sekarang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI kerap melakukan penelitian maupun analisis dengan mempertimbangkan catatan Muller yang terkenal di era 1840-an itu. Dihuni makhluk astral. Konon, kota Saranjana dihuni makhluk astral atau tak kasat mata, berupa jin,
Namun ada pula yang mengatakan kota Saranjana dihuni manusia, namun yang telah menggaib. Kabarnya penduduk kota Saranjana secara fisik sama dengan manusia. Namun mereka semua secara fisik lebih cantik untuk perempuan dan prianya lebih gagah. Bedanya mereka semua adalah makhluk gaib. Mereka juga semua ramah-ramah dan bahasa yang digunakan untuk percakapannya adalah bahasa Banjar. Kisah-kisah mistis yang beredar. Alat berat tak ada pemiliknya. Ini mungkin kisah yang paling sering didengar dan beredar di kalangan masyarakat tentang Saranjana. Disebutkan pada tahun 1980-an, ada pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai sangat mahal itu dipesan seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal kota Saranjana di alam nyata secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Cerita ini melegenda dari mulut ke mulut hingga sekarang. Terdengar suara di malam hari. Pada malam hari, di sekitar Gunung Saranjana, bila memang ditakdirkan bisa mendengar suara-suara dari kota Saranjana. Bisa terdengar suara alunan musik atau kendaraan yang lalu lalang. Bahkan ada cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya, tapi tidak tahu asal pemilik atau pemesannya. Begitu pula kisah lain tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Namun, begitu merapat ke Pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, mendadak sepi. Katanya disebut-sebut sebagai orang-orang dari kota Saranjana. Pengalaman konser Ada Band. Grup musik sekelas Ada Band juga pernah mengalami pengalaman yang bikin merinding. Manggung di sebuah daerah terpencil di Kota Baru. Diyakini jika itu adalah Saranjana. Seperti dikutip dari salah satu majalah online, kejadian bikin merinding itu terjadi di tahun 2005. Tiket yang terjual sekitar 7.000 hingga 8.000. Namun, saat konser berlangsung, jumlah penontonnya justru mencapai 14.000. Bila lazimnya penonton konser ramai dan terkadang berteriak antusias, tetapi mereka justru diam, dingin, dan aneh. Lalu di tengah-tengah konser, panitia meminta agar para penonton bergeser ke sisi kiri. Padahal awak band justru melihat kalau di sisi kiri sudah dipenuhi orang-orang. Keanehan tak sampai di situ. Saat konser selesai, para penonton meninggalkan venue dengan begitu cepat. Padahal akses keluar hanya ada satu. Meskipun janggal, tetapi Ada Band bisa menjalani konser itu dengan baik. Pengalaman Ari Lasso. Ia membeberkan pengalaman anehnya kepada YouTuber Raditya Dika. Ia mendapatkan kabar kalau penonton acaranya adalah ribuan penonton. Ketika konser berlangsung, ia juga melihat kelakuan aneh dari para penontonnya yang sulit untuk ia sebutkan. Seperti apa persisnya keanehan mereka? Ada satu momen di mana ia merasa penonton berjoget heboh pada sebuah lagu yang tak seharusnya. Ari Lasso bahkan merasa sulit untuk menyebutkan nama kota tempat ia mengadakan konser.
Namun, ia sedikit ingat bahwa kota tempat ia melakukan konser itu bernama Kota Saranjana. Pada saat itu, Ari Lasso dan tim juga tidak mandi untuk mengikuti kepercayaan warga setempat. Akan tetapi, ada salah satu kru yang ngeyel. Ia mandi dan ia mengalami patah tulang di bagian tangan. Selesai menyanyi, Ari Lasso lantas merasa heran ketika melihat ke arah penonton, karena jumlahnya tidak sama seperti ketika ia masih bernyanyi. Tantri Kotak mengalami konser mistis. Ia mengalami keanehan saat mengisi acara sebagai penyanyi di salah satu acara musik. Saat konser berlangsung, penontonnya banyak dan stadion pun penuh. Ketika ia sudah turun dan kembali ke mobil, ia melihat orang-orang juga mulai keluar stadion. Tapi anehnya di luar benar-benar sepi. Orang-orang seperti tidak keluar dari stadion. Foto Kota Saranjana. Baru-baru ini beredar foto penampakan yang diduga kota gaib Saranjana muncul dalam hasil foto seorang dokter bernama Devi di puncak Bukit Mamake, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Foto pengalaman Devi dan suaminya tersebut dibagikan di media sosial hingga viral. Devi bercerita saat itu dia sedang berfoto di puncak Bukit Mamake dalam kondisi gerimis. Kemudian, mereka memutuskan turun dari bukit. Dalam perjalanan pulang di dalam mobil, Devi melihat-lihat lagi hasil foto suaminya. Betapa terkejutnya dia melihat foto dirinya berdiri dengan latar bukit yang tampak dari kejauhan seperti cahaya gedung-gedung tinggi bak kota modern. Penampakan gedung modern ini pun dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat setempat mengenai adanya kota gaib Saranjana. Walaupun cerita mistis pada kota Saranjana banyak beredar, namun ternyata terdapat sisi sejarah pada kota ini yang cukup menarik untuk kita ketahui. Adanya dunia bangsa jin atau hanya sekedar kota yang hilang, kalian dipersilahkan untuk menilainya sendiri ya guys. Bagi kalian yang mempunyai info tentang kota Saranjana atau mungkin mempunyai pengalaman gaib dari kota ini, kalian bisa langsung komen di bawah. Mystery Lovers, sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Tonton terus channel kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum. Makasih. Peta nampak tiangku na naman ang sawa. Peta. Ya dari komen. Komen. Berapa menit ini? Ini apa? Mana? Tahu? Mana? Apa beli ya? Apa sih? Ada lingkar-lingkar. Itu matahari abang. Cuman mana? Ini matahari. Cuci. Bukan di sini ini. Maksud? Ada ini. Untuk sana. Cuci aja. Kita kayak Kayak so gimana begitu?